Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Enggar Ayu Prameswari dari Prodi PGSD semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang proses lahirnya Pancasila. Pancasila bukanlah dasar negara yang terbentuk secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang, diskusi, musyawarah, serta pemikiran para tokoh bangsa menjelang kemerdekaan Indonesia. Dalam materi ini, kita akan membahas 3 tahap penting, yaitu melalui PPUPKI, Piagam Jakarta, dan BPKI. Nah, teman-teman, kita memasuki latar belakang lahirnya Pancasila. Untuk memahami lahirnya Pancasila, kita perlu mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu. Pada tahun 1945, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Dunia Kedua. Untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Sebagai bentuk persiapan, dibentuklah badan yang bertugas untuk merancang dasar negara dan sistem pemerintahan Indonesia. Dari sinilah proses perumusan Pancasila dimulai. Poin yang bisa ditekankan di sini yaitu situasi Perang Dunia mempengaruhi Indonesia, serta kesempatan ini dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nah, di sini tahap pertama dalam proses lahirnya Pancasila adalah melalui BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 28 Mei 1945 dengan Ketua Dr. Rajitman Wardadiningrat. BPUPKI ini memiliki tugas untuk membahas hal-hal penting terkait persiapan kemerdekaan, termasuk merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, beberapa tokoh menyampaikan gagasannya tentang dasar negara, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni, Insinyur Soekarno menyampaikan 5 prinsip dasar negara dan untuk pertama kalinya memperkenalkan istilah Pancasila. Karena itu, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Nah, setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Agus Salim, dan tokoh lainnya. Pada tanggal 22 Juni, Panitia 9 berhasil menyusun sebuah naskah yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Isi penting Piagam Jakarta yaitu Piagam Jakarta merupakan rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi langkah penting dalam proses perumusan Pancasila. Pada saat itu, sila pertama dirumuskan sebagai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, setelah tahap BPUPKI, tahap berikutnya yaitu PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, BPKI mengadakan sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Dalam sidang BPKI tanggal 18 Agustus 1945, terdapat beberapa keputusan penting. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah, di sini juga ada perubahan sila pertama yang sebelumnya berbunyi
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, setelah melalui proses panjang, akhirnya disahkanlah rumusan Pancasila yang kita kenal sampai sekarang. Sebagai kesimpulan di sini, Pancasila lahir melalui proses yang panjang, penuh musyawarah dan semangat persatuan. BPUPKI menjadi tahap awal perumusan dasar negara, Piagam Jakarta menjadi rancangan awal, dan PPKI menjadi badan yang akhirnya mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dari proses ini kita dapat belajar bahwa para pendiri bangsa selalu mengutamakan persatuan, toleransi, dan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.